Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada siswa kelas 9 di pembelajaran online IPA terpadu MTS Memorial 1 Samarinda. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang minggu lalu, yaitu tentang cahaya dan alat-alat optik serta indera penglihatan. Materi kita pada hari ini adalah tentang pembiasan cahaya. Jadi masih tentang satu bab di semester genap kelas 8 kemarin ya. Ini kompetensi dasarnya. Menganalisis sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan pada bidang datar dan lengkung, dan penerapannya untuk menjelaskan proses penglihatan manusia, mata serangga, dan prinsip kerja alat-alat optik. Ini tujuannya. Nah, pertanyaan adalah, ada yang tahu tidak apa itu pembiasan cahaya? Nah, mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Pembiasan cahaya adalah sebuah peristiwa penyimpangan atau pembelokan cahaya karena melalui dua medium yang berbeda kerapatan optiknya. Arah pembiasan cahaya dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah arahnya akan mendekati garis normal, yang kedua arahnya akan menjauhi garis normal. Untuk yang mendekati garis normal, cahaya itu dibiaskan mendekati garis normal jika cahaya itu bergerak dari medium yang kurang rapat menuju ke medium yang lebih rapat. Contohnya adalah cahaya yang merambat dari udara menuju ke dalam air. Udara lebih renggang daripada air, sehingga kalau cahaya itu berasal dari udara dan cahaya itu masuk ke dalam air, maka cahaya itu akan dibiaskan mendekati garis normal. Ini gambarnya ya, silakan diperhatikan. Selanjutnya, yang menjauhi garis normal, cahaya dibiaskan menjadi garis normal jika cahaya itu merambat dari medium yang lebih rapat menuju ke medium yang kurang rapat. Contohnya adalah cahaya merambat dari dalam air menuju ke udara. Adapun syarat-syarat terjadinya pembiasan, yang pertama adalah cahaya melalui dua medium yang berbeda kerapatan optiknya. Yang kedua, cahaya datang tidak tegak lurus terhadap bidang batas. Sudut datangnya lebih kecil dari 90 derajat. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar berikut, ada sebuah pensil yang dicelupkan ke dalam gelas yang berisi air. Seperti yang kita tahu, pensil itu berasal dari medium yang kurang rapat, yaitu udara, kemudian dimasukkan ke dalam medium yang rapat berupa zat cair. Nah, pembelokan arah dari pensil tersebut adalah mendekati garis normal ya, mendekati garis normal. Jadi dia terlihat seperti bengkok ya. Pulpen atau pensil tersebut terlihat seperti bengkok. Padahal pada kenyataannya dia tidak. Nah, beberapa contoh gejala pembiasan yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah yang pertama, dasar kolam itu akan terlihat lebih dangkal bila dilihat dari atas. Kemudian, kacamata minus atau negatif atau kacamata plus positif dapat membuat jelas ketika orang melihat. Yang ketiga, pandangan bagi penderita rabun jauh atau rabun dekat karena adanya pembiasan. Yang terakhir, terjadinya pelangi setelah turun hujan. Ini hukum Cornelius, silakan dibaca di bukunya. Nah,
Hukum Chandler tadi menyatakan bahwa adanya suatu besaran yang kita sebut sebagai indeks bias. Indeks bias itu adalah perbandingan antara kecepatan cahaya di ruang hampa dengan cepat lambat cahaya pada suatu medium. Secara matematis dirumuskan dengan N sama dengan indeks bias medium. C adalah kecepatan cahaya dalam ruang hampa 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Dan V adalah kecepatan cahaya di dalam medium atau meter per sekon. Kemudian, selain indeks bias, ada juga yang namanya indeks bias relatif. Ya, indeks bias relatif yaitu indeks bias medium pertama terhadap medium kedua ataupun sebaliknya, yaitu medium kedua dengan medium pertama. Jika dia indeks biasnya antara medium pertama dan kedua, maka rumusnya adalah indeks bias pertama dibagi dengan indeks bias kedua atau N1 dibagi dengan N2. Demikian pula sebaliknya, jika indeks bias relatifnya adalah antara indeks bias medium kedua dengan medium pertama, maka rumusnya adalah N2 dibagi dengan N1. Seperti itu ya. Jadi tinggal dibalik saja. Kemudian ini adalah tabel indeks bias mutlak dari beberapa zat. Hidrogen 1, udara 1,003, karbon dioksida sampai ke medium dari intan itu sendiri. Ini intan bukan intan nama orang, tapi intan benda ya atau materi. Jadi jangan salah paham. Selanjutnya adalah ini adalah contoh dari pembiasan ketika di dalam air yang kolam terlihat lebih dangkal tadi. Ya. Kolam terlihat lebih dangkal, padahal kalau kita masuk ternyata itu dalam ya. Jadi jangan sampai ketika di kolam kalian tertipu, kolamnya kelihatan dangkal padahal dia dalam. Seperti itu. Nah, kemudian ini adalah proses terjadinya pelangi. Pelangi terjadi karena cahaya matahari atau sinar matahari dibiaskan oleh butiran-butiran air setelah hujan. Maka biasanya pelangi itu timbul setelah adanya hujan atau ketika ada butiran-butiran air di udara yang ketika sinar matahari itu menembus butiran-butiran air tersebut, maka sinar matahari itu akan dibiaskan sehingga terurai menjadi beberapa warna. Ya, seperti itu terjadinya pelangi. Pada praktiknya kalian bisa menyemprotkan air yang diisikan ke dalam alat penyemprot, kemudian kalian semprotkan ke udara, dan ketika kalian lihat itu, kalian lihat semprotan air itu dia terbentuk seperti pelangi ya, seperti itu. Jadi silakan nanti dipraktekkan sendiri di rumah. Kemudian pembiasan juga terjadi pada permukaan yang lengkung. Contohnya adalah terjadi pada lensa cembung dan lensa cekung. Lensa cembung dibagi menjadi biconvex, plan convex, dan konkav convex. Kemudian lensa cekung dibagi menjadi bikonkav, plan konkav, dan convex konkav. Adapun sinar-sinar istimewa pada lensa cekung, yang pertama adalah sinar yang datang sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah atau seakan-akan berasal dari titik fokus aktif F1 ya. Seolah-olah berasal dari titik fokus aktif F1. Kemudian sinar yang datang seakan-akan menuju ke titik fokus pasif F2 dibiaskan sejajar sumbu utama. Kemudian, sinar yang datang melalui titik pusat optik lensa O diteruskan tanpa membias. Pada lensa cekung, F dan SO bernilai negatif, atau titik fokus dan jarak bayangannya bernilai negatif. Adapun sifat bayangannya, yang pertama adalah maya, kemudian tegak, diperkecil, terletak di depan lensa yaitu di antara titik pusat optik O dan titik fokus aktif F1.
Jarak bayangan lebih kecil dari jarak benda, jarak bayangan selalu bernilai negatif. Sedangkan sinar istimewa pada lensa cembung, yang pertama adalah sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus aktif f2 yang terdapat di belakang lensa. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus pasif atau f1 yang terdapat di depan lensa dibiaskan sejajar sumbu utama. Sedangkan yang terakhir, sinar datang melalui titik pusat optik lensa diteruskan tanpa membias. Kemudian pada lensa cembung, F dan SO bernilai positif. Adapun sifat bayangannya, semua bayangan maya yang dibentuk oleh lensa cembung selalu tegak terhadap bendanya. Kemudian yang kedua, semua bayangan nyata yang dibentuk oleh lensa cembung pasti terbalik terhadap bendanya. Jadi kalau pada lensa cembung, bayangan maya itu selalu tegak, sedangkan bayangan nyatanya terbalik terhadap bendanya. Persamaan lensanya adalah 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s SO. Sedangkan perbesarannya adalah M sama dengan negatif SO per S sama dengan HO per H. Bisa dicatat, di pause itu baru dicatat, ya. Atau di stop dulu baru dicatat. Selanjutnya, kekuatan lensa adalah kemampuan lensa untuk mengumpulkan cahaya. Kekuatan lensa atau P dapat dihitung dengan bersamaan P sama dengan 1/f atau P sama dengan 100 dibagi F. F-nya dalam sentimeter. Kekuatan lensa dihitung dengan satuan dioptri. Lensa cembung memiliki kekuatan lensa positif dan lensa cekung memiliki lensa negatif. Oke, kita masuk ke contoh soal. Ada sebuah benda dengan tinggi 3 cm berada pada jarak 10 cm di depan lensa cembung yang mempunyai jarak fokus 6 cm. Tentukan jarak bayangan dan tinggi bayangan. Maka kita tentukan apa saja yang diketahui di soal tersebut. Yang diketahui di soal tersebut adalah titik fokusnya adalah 6 cm. Sedangkan jarak bendanya adalah 10 cm dan tinggi bendanya adalah 3 cm. Yang ditanya adalah jarak bayangan dan tinggi bayangan. Oke, kita akan menjawabnya bersama-sama. Yang pertama adalah kita akan mencari SO. Untuk mencari SO, rumusnya adalah 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s SO. 1/f karena F pada atau fokus pada cermin cembung bernilai positif, maka 1/f-nya kita ganti dengan 1/6 sama dengan S-nya adalah 10, jadi 1/10 ditambah 1/s SO. Kemudian 1/SO-nya pindah ruas menjadi 1/SO sama dengan 1/6 dikurang 1/10. Kemudian setelah itu 1/SO sama dengan 5/30 dikurang 3/30. Bapak tidak akan jelaskan bagaimana mendapatkan 30, kalian tahu sendiri sudah ya. Silakan dipelajari materi pecahan tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. 5 dikurang 3 adalah 2, artinya 2/30. Kemudian kita balik, 30 dibagi 2 mendapatkan angka 15 cm. Jadi jarak bayangannya adalah 15 cm. Kemudian kita akan mencari HO atau tinggi bayangan. Dengan rumus M sama dengan SO dibagi S sama dengan HO dibagi H. M sama dengan 15 dibagi 10 sama dengan 1,5. Maka M sama dengan HO per H. HO sama dengan M dikali H. M-nya 1,5, H-nya 3 cm. 1,5 dikali 3 cm adalah 4,5 cm.
Jadi kita mendapatkan nilai jarak bayangan adalah 15 cm dan tingginya adalah 4,5 cm. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, suatu benda dengan tinggi 3 cm sama ya, cuma bedanya adalah lensanya kita ganti dengan lensa cekung. Karena lensanya kita ganti dengan lensa cekung, maka F-nya bernilai negatif. Nah, ini jawabannya. Nah, negatif 1/6 sama dengan 1/10 ditambah negatif 1/6 sama dengan 1/10 ditambah 1/SO. 1/SO sama dengan negatif 1/6 dikurang 1/10. 1/SO sama dengan negatif 5/30 dikurang 3/30. Negatif dikurang negatif artinya adalah dia negatifnya bertambah. Menjadi negatif 8/30. Kemudian kita balik, negatif 30 per 8. Mendapatkan angka negatif 3,75 cm. Sekarang mencari HO. Rumusnya masih sama ya. Nah itu, mendapatkan angka 0,375. Sehingga HO sama dengan M dikali H. M-nya atau perbesarannya 0,375 dikali dengan 3 cm. Mendapatkan angka 1,125 cm. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan tentang materi pembiasan ini. Untuk minggu depan kita akan masuk ke materi tentang indera penglihatan dan alat-alat optik. Persiapkan diri kalian. Jika materi hari ini ada yang kurang jelas, bisa disampaikan ke Bapak. Sekian dari Bapak Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.